Shalom adik-adik. Wah, Kamando, tidak terasa kita bertemu lagi ya. Di hari Minggu dengan cuaca yang luar biasa cerahnya. Nah, Kamando, minggu ini kita sudah masuk nih di minggu sengsara keberapa sih? Minggu sengsara yang kedua. Wah, minggu sengsara yang kedua. Berarti dalam minggu-minggu ini kita sudah merayakan bagaimana sengsaranya Tuhan Yesus sampai ke Bukit Golgota. Betul sekali. Nah, adik-adik harus tuh mengikuti sekolah minggu tiap hari minggunya. Nah, Kamando, bertemu lagi di hari Minggu dengan tema apa ya hari Minggu ini? Tuhan berkuasa atas roh jahat. Nah, sekali lagi ya Kamando, Tuhan berkuasa atas roh jahat. Dan kayak itu hari ini juga kita patut bersyukur karena kita punya kakak-kakak yang luar biasa. Dan kita sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Ito, kita memperkenalkan kakak-kakak terlebih dahulu. Siapa saja yang ada Kak Ito? Ada Kak Vika, dan tim pemusiknya ada Kak Kesha, Kak Pau, dan Kak Randi. Iya, betul sekali Kak Ito. Udah gitu Kak Ito, gimana kalau kita ajak adik-adik semua bernyanyi? Lagu apa Kak Ito? Lagu apa ya? Dalam nama Yesus. Yang luar biasa ya. Adik-adik yuk bangkit berdiri. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Ayo kita melawan iblis dalam nama Yesus. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita di pagi ini. Untuk itu kita minta tuntunan Tuhan dalam doa. Mari adik-adik bersama Kak Ito, Kamando, dan semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di pagi yang indah ini Engkau masih mempercayakan kehidupan baru bagi kami anak-anak-Mu. Kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai ibadah sekolah minggu kami hari ini boleh berjalan dari awal hingga berakhir dengan baik.
Teman-teman kami yang mungkin lupa akan ibadat sekolah minggu, mari Tuhan ingatkan agar mereka semua dapat ibadat sekolah minggu walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Kak Ito dan Kak Vika, tiba saja untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Iya, benar sekali. Ya, apa saja yang harus disiapkan oleh anak-anak sekolah? Iya, biasanya alat tulis, buku, dan juga berpulpen. Apalagi Kak Vika? Hati dan juga jangan lupa siapkan Alkitab, karena kita harus mengetahui bukti kebesaran Tuhan itu melalui firman Tuhan. Untuk itu ada di rumah, siapkanlah hatimu dan kita sama-sama menyanyikan lagu bukti kebesaranmu. Ya, mari adik-adik kita menyanyikan lagu bukti kebesaran. Shalom adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Putri. Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita minta bimbingan dan tuntunan daripada Tuhan Yesus di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu. Pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berikanlah Roh-Mu yang kudus agar dapat membantu kami dalam belajar merenungkan akan kebenaran firman-Mu sehingga kami mampu melaksanakannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari Markus pasal 9 ayatnya ke-14 hingga ayatnya yang ke-27. Jika adik-adik sudah menemukan,
Kitab Markus pasal 9 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-27. Mari kita baca secara bersama-sama. Di bawah perikop, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Kata Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Berbahagialah orang yang bukan saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi mau melakukannya dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Hari ini kita akan belajar merenungkan tentang karya Tuhan Yesus yang menunjukkan kuasanya atas roh-roh jahat yang mengancam hidup dan ketenangan anak-anak Tuhan Yesus. Adik-adik pastinya tahu bahwa sekarang ini kita hidup di zaman yang serba canggih dan juga serba modern. Banyak hal yang terjadi di luar pikiran kita. Kakak Putri ambil contoh seperti dalam wujud roh. Banyak penampakan-penampakan, suara-suara aneh, barang-barang bergerak sendiri, dan seorang yang kerasukan. Adik-adik, jikalau peristiwa-peristiwa itu terjadi, seperti yang Kakak Putri sebutkan tadi, otomatis secara manusiawi sikap kita pastinya bingung. Setelah bingung, cemas lalu takut dan juga ragu. Nah, maka dari itu melalui firman ini, Kakak Putri mengajak kita semua belajar bagaimana percaya dan juga berdoa akan kuasa Tuhan Yesus sanggup melawan dan juga mengusir kuasa-kuasa daripada roh jahat. Peristiwa anak yang dirasuki oleh roh jahat ini terjadi tepat setelah Yesus dimuliakan di atas gunung. Yesus dimuliakan di atas gunung bersama ketiga muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Seorang anak yang kerasukan ini, ayahnya membawa kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus yang lain. Tetapi murid-murid Yesus tidak dapat mengusir roh jahat itu. Dan keadaan itu, orang-orang sudah ramai, dan di antara keramaian orang, terdapat ahli-ahli Taurat. Nah, ahli-ahli Taurat ini adik-adik, mereka berusaha untuk menjatuhkan murid-murid Yesus, karena mereka tidak dapat mengusir roh jahat. Mereka berusaha untuk membuat orang mencurigai murid-murid Tuhan Yesus, berusaha untuk menjelekan dan juga menghina.
Adik-adik tahu bahwa roh jahat ini, pekerjaan daripada roh jahat ini terhadap anak dari ayah ini ialah menyerang dia, membantingnya ke tanah sampai mulutnya berbusa, giginya berkertakan, tubuhnya menjadi kejang, menyeretnya ke api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Otomatis sikap daripada ayahnya pasti takut, cemas, dan juga panik, prihatin akan keadaan anaknya. Ia sangat peduli. Pada ayat 19, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus menanyakan di mana iman kepercayaan, di mana percaya ayah daripada anak ini. Dan di ayat 22 menjelaskan sebenarnya Yesus sangat berbelas kasih. Ayah dari anak yang dirasuki roh jahat meminta pertolongan Yesus. Adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ayah dari anak ini diibaratkan seperti kita. Kita yang kurang percaya ketika keadaan-keadaan sulit, karena kita memandang dalam sudut pandang manusia bahwa sesulit apapun pasti mustahil. Di ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-19, Yesus menanyakan di mana percaya kita, di mana iman kita. Ayat yang ke-19 berbunyi demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Kita lihat pada ayat yang ke-23, Yesus menekankan iman percaya kita. Di sini kita belajar untuk mempunyai sikap yang selalu percaya dengan iman bahwa dalam keadaan sesulit apapun, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Mungkin secara manusiawi kita mempunyai pandangan, wah, ini masalah yang sulit dipecahkan. Ini masalah yang sangat-sangat berat. Tetapi mari kita belajar untuk melihat pada pandangan Tuhan Yesus Kristus bahwa dalam kondisi apapun, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara luar biasa jikalau kita percaya dan juga kita berdoa. Seperti Yesus berkata pada ayat yang ke-23, jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Adik-adik, ketika kita memilih untuk percaya, maka disitulah Yesus bekerja melalui kuasa-kuasanya. Kita lihat pada ayat yang ke-25, ketika Yesus melihat orang makin banyak datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan janganlah memasukinya lagi." Ayat ini adik-adik menjelaskan ketika kita percaya, hanya percaya dan berdoa adik-adik. Tidak susah. Tuhan akan otomatis bekerja untuk kita. Adik-adik, kita melihat bagaimana respon dari roh jahat dalam menghadapi Yesus. Pada ayat yang ke-26, roh jahat itu marah, berteriak, dan membuat anak itu kesakitan. Roh jahat itu mengguncangkannya dengan hebat, sampai anak itu terlihat seperti orang mati. Sampai orang-orang di sekitar situ berkesimpulan bahwa, oh, anak ini sudah meninggal. Ayat ini menjelaskan bahwa roh jahat sangat kesal dengan kekuasaan yang Yesus miliki yang lebih besar daripada roh jahat itu. Sehingga ia menjadi sangat kesal dan juga sangat marah. Dan Yesus dengan penuh kasih pada ayat 27 memegang tangan anak itu dengan erat dan membangunkannya dengan kuat. Lalu anak itu bangkit sendiri dan menjadi sembuh. Adik-adik, kita belajar bahwa kuasa roh jahat seringkali memperdaya manusia. Awalnya membuat kita terheran-heran, tetapi kemudian menjadi ragu akan kuasa Yesus Kristus. Ketika kita mendapat banyak masalah dalam kehidupan kita, seperti tugas yang dikasih guru sulit dipecahkan, sulit dikerjakan, tidak dapat hasilnya, lalu kita ragu akan kuasa Tuhan, kita tidak percaya, sampai membuat kita tidak berdoa. Dan roh jahat ini dapat mengakibatkan hal buruk yang terjadi pada manusia. Ini pun sama, kalau kita tidak berdoa, kita tidak percaya, dan kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan, roh-roh jahat akan bertindak adik-adik, dan itu akan membuat hal buruk terjadi kepada kita. Sama seperti anak yang dirasuki oleh roh jahat itu.
Yesus memberikan respon atau teguran yang mengatakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ini sekaligus menyadarkan kita dan memberikan kita pelajaran bahwa seringkali kita menjadi orang yang tidak percaya. Ingatlah adik-adik, ketika kita belajar berdoa dan juga percaya, Tuhan akan membantu kita, akan memberikan kita kuasa untuk melalui setiap hal-hal yang sulit yang kita alami. Jikalau kita percaya dan juga berdoa. Belajarlah untuk melihat sesuatu dalam pandangan Yesus dan bukan dalam pandangan manusia. Belajarlah untuk selalu berdoa dan juga percaya, karena ketika kita percaya, di situ Tuhan akan bekerja dan menolong kita sesuai dengan waktunya. Amin untuk firman Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya firman hari ini. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa di dalam nama Yesus dapat mampu mengalahkan kuasa dari roh jahat. Betul sekali. Untuk itu, kita harus lebih semangat dengan cita luar kita harus biasa. lebih dari pemenang itu. Oke, mari kita angkat pujian lebih dari pemenang. Wah, luar biasa sekali. Tadi dengan penuh sukacita ya, tepuk tangan dong di rumah juga. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, ibaratlah padinya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, tulis dari kalangan oleh kuasa namanya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari kita katakan haleluya. Haleluya, ibaratlah padinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Ya, tidak terasa ya komando, kita sudah di penghujung ibadah Iya, malam betul minggu. sekali. Nah, kita akan masuk dalam doa syafaat. Iya, dan kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu mampu mengalahkan kuasa roh jahat. Amin. Dan kita beriman sungguh juga bahwa di dalam Tuhan itu mujizat Tuhan itu nyata. Pasti nyata ya komando ya. Asalkan apakah itu Kak Vika, kita percaya dan kita selalu berdoa. Jadi adik-adik yang di rumah, mari kita sama-sama menyanyikan lagu mujizat Mujizat itu nyata. nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang Kau lihatkan mustahil bagiku.
itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, ketika kami berdoa, ketika kami percaya bahwa mujizat Tuhan itu nyata. Pada siang hari ini kami mendoakan untuk kami semua anak-anak sekolah minggu. Kami mendoakan untuk keadaan kami, bahwa dalam Tuhan ada pengharapan, pengharapan akan pendidikan kami, pengharapan akan orang tua kami, dan pengharapan akan masa remaja kami yang Bapa. Allah senantiasa menolong, memberkati kami, dan biarlah di dalam Tuhan ada hal-hal baik yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Kami juga mendoakan keadaan kami yang masih dalam keadaan COVID ya Bapa. Kami percaya keadaan dunia yang tidak bersahabat dengan kami saat ini, Allah akan memperbaruinya, Allah akan memberkatinya Tuhan, dan Allah akan menghilangkan dan membuat keadaan ini menjadi baik adanya. Dan kami beriman sungguh sebagai anak-anak sekolah minggu bahwa di dalam Tuhan ada mujizat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Allah akan menyediakan setiap berkat-berkat yang terbaik dalam pendidikan kami, pekerjaan kami, orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Wah, Komando luar biasa sekali. Kita sudah di penghujung ibadah sekolah minggu. Dan Kak Ito, Kak Vika, minggu depan kita tetap online. Iya, online jam berapa Komando? Jam 10. Jam 10 tepat. Iya, untuk itu jangan pernah khawatir, jangan pernah takut, pasti kita akan berjumpa terus. Iya, tetap Komando, Kak Ito dan Komando tetap ingatkan taat protokol kesehatannya. Jangan kemana-mana dulu untuk saat ini. Iya. Ya. Oke, dengan rasa syukur dan karunia yang Tuhan buat kehidupan kita, Iya. selesai sekolah minggu, mari kita angkat pujian. Pekerja Kristus.